Shalom teman-teman yang saya kasihi, kembali lagi bertemu dengan saya Johnny Apres Marbun. Kali ini saya akan menyampaikan sharing singkat perihal pemeliharaan Tuhan dalam keterbatasan. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa setia memelihara kehidupan orang-orang percaya sepanjang masa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Jangan pernah ragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tatap masa depan dengan penuh keyakinan karena Tuhan selalu akan bersama-sama dengan kita. Dia sanggup melakukan apa saja yang Dia mau, termasuk mencukupkan apa yang kita perlukan. Dia pencipta dan pemilik jagat raya. Dia mengendalikan dan memegang kontrol atas bumi dan isinya. Jika kita memahami Allah dengan benar, maka kita tidak perlu ragu dan khawatir perihal apa yang akan kita makan, perihal apa yang akan kita minum dan pakai. Selama kita memprioritaskan mencari kerajaan dan kebenarannya, maka Ia akan menambahkan semuanya itu kepada kita. Matius 6 ayat 33. Sebagai anak Tuhan, kita harus yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu kisah dalam Alkitab dalam 1 Raja-Raja 17 dikisahkan bagaimana Tuhan memelihara hamba Tuhan yang bernama Elia di masa-masa kekeringan. Di sana dituliskan bahwa Tuhan menyuruh Elia tinggal bersembunyi di tepi sungai Kerit. Allah menuntun nabinya agar dapat bertahan hidup dari ancaman kelaparan dan menemukan sumber air yang melimpah di tengah-tengah situasi yang kering. Dan Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk mengantarkan makanan bagi Elia. Secara logika, seperti sebuah lelucon, saudara. Masa sih burung gagak dapat mengetahui kebutuhan dan keberadaan Elia? Bukankah sepantasnya manusia ditolong oleh manusia juga? Di sini kita tidak bisa memungkiri bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Apa saja bisa Dia perintahkan dan berbuat. Namun setelah beberapa waktu terjadi kekeringan, saudara. Sungainya pun menjadi kering. Kemudian Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat bertemu dengan seorang janda. Dan melalui janda tersebut Tuhan mencukupkan keperluan Elia. Ternyata di sini kita bisa memahami bahwa ada batas-batas penggunaan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti bangsa Israel, tidak selamanya mereka makan burung puyuh dan roti mana yang jatuh dari langit. Dalam batas tertentu, Tuhan menutup berkat mana dan membuka berkat yang lain dengan cara mereka harus bekerja dan bercocok tanam. Dan berkat Tuhan turun atas tanah yang mereka kerjakan. Demikian Elia. Tidak selamanya ia minum dari sungai Kerit dan makan dari pemberian burung gagak. Tuhan memiliki varian cara untuk memelihara umatnya. Apakah Tuhan bosan dengan satu cara? Atau ingin unjuk kedahsyatannya? Tentu jawabannya tidak. Ia melakukannya beraneka ragam, semata-mata ingin mengajari umatnya agar tidak mengkotak-kotakan cara kerja Tuhan. Selain itu supaya umat Tuhan tidak mengkultuskan cara-cara tertentu. Dengan demikian setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan sepanjang masa, anak-anak Tuhan berharap dan mengandalkan Dia. Jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Seperti Nabi Elia, kita harus melangkah dengan iman serta mengikuti tuntunan Tuhan. Setibanya ia di Sarfat, ia langsung memerintahkan kepada janda tersebut untuk mengambil air dan sepotong roti. Keluhan pun diutarakan oleh janda tersebut, saudara, karena di rumahnya hanya ada segenggam roti, segenggam tepung, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Alangkah mencekamnya hari itu. Sudah terancam mati karena akan kehabisan bekal, ditambah lagi ada yang memintanya. Alangkah malahnya hidup. Demikian mungkin pemikiran banyak orang. Tetapi tumbuh iman yang kuat, dan atas perintah Nabi Elia, janda tersebut melangkah dan mengolahnya. Alhasil tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis dan tidak berkurang. Sebelum bertemu Nabi Elia, janda ini sedang dalam keadaan hampir putus asa dan menyerah. Tetapi perjumpaan itu menjadi titik pemulihan dalam hidupnya. Haleluya! Kita harus meladani janda tersebut karena memberi kepada Tuhan melalui perantaran hambanya Nabi Elia dengan langkah ketaatan. Allah akan menyertai setiap orang yang taat kepada Tuhan dan yang selalu tinggal di dekatnya. Jujur saudara, di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang menerpa seluruh dunia, tidak sedikit orang yang akhirnya tidak memberi untuk pekerjaan Tuhan dan menolong orang lain. Di dalam Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, ia akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Meskipun dalam situasi yang terbatas, tetaplah miliki kemurahan hati, saudara. Selama kita hidup dalam firman-Nya, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Alkitab berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Amsal 2 ayat 7-8.
Saudara, apapun keadaanmu sekarang, tetaplah percaya akan pemeliharaan Tuhan dan pegang teguh janjinya. Bila Anda sedang resah, ingatlah Allah tidak pernah lengah. Iman kita pun tidak perlu goyah. Hidup bisa memberi kita 100 alasan untuk menangis, tetapi Tuhan memberi kita 1000 alasan untuk tersenyum. Kalau Anda saat ini memiliki pergumulan dan dua-dua kita belum juga beroleh jawaban, jangan kecewa. Sebaliknya tetap nanti-nantikan Tuhan dan lakukanlah firman-Nya. Kiranya sharing singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Jika kalian diberkati melalui renungan ini, jangan lupa subscribe, like, and share this video.